يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sepertinya ini ya, sudah pada lemes. Sudah jam 4 ya, teman-teman berbuka sekalian ya. Rekan berbukaku, yang menemani sore hariku untuk berbuka. Sepertinya sudah pada lemes, sudah pada seret, tapi nggak apa-apa. Walaupun seret-seret ya, walaupun haus, walaupun ngantuk, harus tetap semangat. Sekali lagi ya saya sapa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, sepertinya sudah ada ya 1.200 orang sekian ya, yang begitu ya. Terima kasih ya. Oke, baik. Teman berbuka sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala muridun yawatin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terutama nikmat iman dan Islam. Dan khususnya di bulan Ramadan yang berkah ini ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa, hidup di bulan Ramadan sampai di hari yang ke-17. Alhamdulillah. Atau malam 17 ini kan juga malam yang istimewa ya, insya Allah ya. Malam diturunkannya Al-Quran. Gitu. Jadi teman-teman berbuka ya, jangan lupa kalau misalkan kemarin malam atau nanti malam ya, biasanya kan ada acara-acara di musola terdekat atau di masjid terdekat, jangan lupa untuk diikuti. Karena insya Allah itu akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya, salat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sosok Nabi yang senantiasa kita ikuti setiap tindak tanduknya ya. Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah, teladan. Dan kita senantiasa ikuti thariqah dakwahnya, Ustaz. Nah, itu yang kalau waktu saya pelajari gitu, Ustaz. Jadi kalau kita berdakwah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi, begitu nggak? Ya. Betul. Wah, ini sudah beneran udah lemes semua ini. Tenang, Bro. Habis ini ada makannya. Untuk mengisi perut. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil ya. Ngomong-ngomong soal puasa, kita itu memang nggak jauh-jauh ya dari yang namanya lemes, ya letih, lesu gitu. Terus suara serak-serak ya, terus bau mulut dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kalau dibuat alasan itu bisa-bisa aja kita buat males-malesan. Betul ya, teman berbuka sekalian? Waduh, kok betul? Agak kacau ini kalau jawabannya betul. Nah, astagfirullahaladzim. Terima kasih teman berbukaku. Iya, karena memang kalau kita lihat dari sejarah ya, banyak peristiwa umat Islam itu yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, dan untuk membahasnya, alhamdulillah kita sudah kedatangan kiai muda, sosok kiai yang viral di dunia maya kemarin. Sempat viral di mana-mana, sempat ngisi kajian di mana-mana. Baik itu untuk bapak-bapak, emak-emak, mahasiswa, semuanya jadi. Jadi beliau adalah Gus Naim. Assalamualaikum Gus. Mungkin mic-nya Set. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih. Ini kan kalau saya kan sudah tahu sama jenengan. Nah mungkin buat teman-teman berbuka yang lain yang ada di YouTube, Kava Channel, nah itu belum kenal siapa jenengan. Nah, kita kira siapa Ustaz? Jenengan ini sebenarnya siapa Ustaz? Kok bisa duduk di sini tuh? Masya Allah. Gimana Ustaz ceritanya?
Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah diberikan waktu oleh Ustadz Izul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Perkenalkan sebelumnya, mungkin ada sebagian yang sudah kenal atau ada yang belum kenal juga ya. Mungkin lebih banyak yang belum kenal gitu. Nama saya Muhammad Naim Walad Syukri Al-Maduri. Jadi saya asli Madura gitu. Lebih tepatnya di Pulau Sumeneb lah. Sumeneb. Kemudian awal kali saya keluar dari Madura itu tahun 2005. Terus melalang buana sampai sekarang dapat jodoh orang Malang gitu. Melalang buana kebetulan di pesantren gitu. Jadi berbagai pesantren itu sudah saya singgahi gitu. Kalau di total kira-kira lamanya itu 11 atau 12 tahun. Jadi memang 12 tahun di pesantren Ustaz? Seperti itu. Jadi kalau dunia formal bahkan bisa dibilang nol. Tapi alhamdulillah dengan menikah itu ternyata Allah berikan pengetahuan baru. Jadi disitulah kemudian saya kuliah juga gitu kan. Terus kemudian dalam beberapa terakhir ini alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa buah buku tulis gitu. Jadi tulisan saya mulai dari urusan pernikahan, kemudian dalam masalah fikih dan juga masalah istilahnya jomblo dan jomblowati. Itu juga ada alhamdulillah gitu. Iya. Itu semuanya berkat tentunya walaupun dari awal nol sama sekali terhadap dunia formal, tapi alhamdulillah setelah menikah dan ada di Malang banyak kawan, relasi, sehingga sedikit demi sedikit mulai paham apa itu dunia formal gitu. Alhamdulillah. Iya. Kalau dengerin jenengan perkenalan saya juga lupa. Ternyata saya belum perkenalan tadi. Wah, ini. Efek puasa, tidak fokus. Betul. Teman berbuka. Waktu buka itu memang gitu kan ya. Kadang kurang lupa fokus, gitu. Ada lupa-lupanya dikit ya. Sebelumnya betul. perkenalkan ya teman-teman, nama saya Billah Izul ya. Saya dari Malang teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang berkesempatan untuk bisa mewawancarai Gus Naim ya, menjadi host ya, di segmen teman berbuka pada sore hari ini. Baik. Oke Gus, kalau nurutin ini ya sebenarnya tadi kalau jenengan cerita itu, kok kayaknya saya lebih tertarik masalah nikah-nikahan dan jomblo-jomblo tadi ya. Alhamdulillah. Karena itu topiknya menarik gitu untuk dibahas. Sepertinya juga belum nikah. Kebetulan juga belum menikah. Masih mahasiswa saat. Biasa, mahasiswa kan kalau kena topik-topik begini tuh kayak sangat semangat. Suruh praktek tidak berani. Alhamdulillah. Yang penting bahas aja dulu. Jadi ilmu dulu, betul, baru nanti bisa eksekusi lapangan. Nah, gitu saat niatnya memang. Biar punya ilmu dulu baru berani eksekusi gitu. Tapi ya kebetulan pada sore hari ini kita nggak bahas itu, Sat. Tidak membahas masalah nikah, tidak bahas masalah jomblowati. Ya. Kegalauan remaja-remaja mahasiswa saat ini bukan itu Sat yang dibahas. Tapi insya Allah ya kita menghadirkan panjenengan di sini agar pemirsa ini bisa tahu sebenarnya kalau tadi itu normalnya Ramadan itu bulan yang penuh dengan ngantuk, lemes, lesu. Maka pertanyaannya apakah dulu sahabat juga seperti itu? Nah, apakah para generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, pada generasi pada khilafah Abbasiyah, khilafah Utsmaniyah apakah juga seperti itu? Nah, untuk itu kita telah menghadirkan Gus Naim di sini untuk membahas tema yaitu Ramadan Syahrul Jihad. Ramadan itu bulannya berjihad. Nah, sebelum itu sebelum kita membahas lebih jauh ya, nanti akan kita bedah satu persatu mulai dari fase Rasulullah, kemudian fase Khulafaur Rasyidin ya, terus kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmani. Namun sebelum itu ada satu hal yang mau saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah emang betul zaman dulu itu Ramadan itu menjadi syahrul jihad begitu. Jadi syahrul jihadnya dalam artian jihad fisik ya ini, jihad fisik. Betul. Apakah betul kayak gitu? Jadi begini, alhamdulillah. Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan Hijriah tentunya.
pada bulan ini kenapa disebut dengan Ramadan? Ini saya bahas dari awal dulu. Itu karena di saat orang Arab meletakkan nama ini kebetulan sangat panas. Dan memang pasti di 9 bulan ini, bulan ke-9 ini mesti kondisinya panas. Sehingga mereka menamakannya dengan Ramadan yang diambil dari kata Ramdha yang artinya panas membakar. Ada juga sebagian ulama yang menyebut bahwa Ramadan itu diambil dari yurmidu, armada yurmidu yang artinya menghancurkan. Maksudnya apa di sini? Yurmidu dzunub, menghancurkan dosa-dosa. Kalau kita berbicara terkait Ramadan, keutamaannya, fadilahnya, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan ini itu sangat luar biasa. Itu bahkan kalau ditulis dalam kitab itu bahkan ratusan ribuan atau bahkan jutaan kitab itu tidak akan pernah selesai. Begitu keutamaannya sangat luar biasa, sangat agung. Nah, berkaitan tentang nama bahwa Ramadan itu adalah syahrul jihad, itu benar adanya. Namun kita juga tahu di sana memang ada beberapa nama yang justru lebih dikenal daripada syahrul jihad. Jadi misalkan seperti disebutkan Syahrul Quran. Jadi sangat familiar nih bahwa Ramadan memang Syahrul Quran. Waktunya kita baca Quran dan ternyata pada 17 Ramadan perkiraan itu Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dalam ayat Al-Quran memang dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi ini familiar sekali bahwa Ramadan Syahrul Quran. Iya memang. Dan sepertinya itu yang kita dengar terus dari dulu. Betul, Ustaz. Iya. Jadi seperti itu. Itu nama yang pertama. Kemudian ada juga di sana namanya adalah Syahru Fathi Abwabil Jannah wa Taghliq Abwabin Nar. Jadi di bulan ini disebut dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan bahkan disebut juga bahwa bulan ini adalah bulan dibelenggunya setan gitu. Tapi masalahnya ada orang-orang yang masih melakukan maksiat di bulan ini. Kenapa? Kenapa, Ustaz? Jangan-jangan itu setannya, Ustaz? Sepertinya begitu. Cuman yang perlu dipahami bahwa memang setannya dibelenggu. Dalam hadisnya itu disebutkan wasufidati syayatinu, dan setan itu dibelenggu. Tapi nafsu itu tidak dibelenggu. Kalau orang berpuasa hanya saja nafsunya itu dikekang. Jadi semakin lemah dan nafsu yang buruk itu akan hilang. Makanya diperbanyak untuk berpuasa. Itu nama yang kedua. Kemudian ada lagi nama di sana Syahrul Barakah wal Maghfirah. Jadi Syahrul Barakah penuh dengan keberkahan. Jadi apapun yang dilakukan orang yang beriman, ya kan, selama perbuatannya itu adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan penuh dengan keberkahan. Antum ngaji, maka keberkahannya akan berlipat. Tidak seperti pada bulan sebelumnya. Jadi ini memang kekhususan ya. Kita tidak boleh mengkhususkan sesuatu kalau tidak dikhususkan oleh agama. Nah, Ramadan ini dikhususkan oleh Allah dengan Syahrul Barakah wal Maghfirah. Yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Sebagaimana sering kita dengarkan bahwa Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi ada lafaz ghufira. Ghufira itu dia maafkan, diampuni, dihapus dosanya. Karenanya ketika disebut Syahrul Maghfirah, ya betul memang. Dan itu juga sangat familiar bagi kita. Kemudian ada juga di sana Syahru Tad'ifits Tsawab. Jadi dilipat gandakan pahala, itu sangat luar biasa di bulan Ramadan. Kalau kita lihat ada sebuah hadis ya, Rasul bersabda begini, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Bahwa melakukan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Subhanallah. Luar biasa kan? Luar biasa, Ustaz. Wah, enggak perlu antri 30 tahun itu. Itu dia. Tapi tetap kalau antum wajib haji nanti berangkat lagi. Gitu ya. Tetap ya. Soalnya yang wajib itu kan haji. Oh iya, umrah betul. juga wajib. Betul, Ustaz, gitu. betul. Cuman sekali dalam seumur hidup. Betul. Cuman kalau kita mampunya sekarang umrah ya umrah dulu tidak apa-apa. Oh, okay. Dan seandainya ingin umrah maka diutamakan dilakukan saat Ramadan. Jadi pahalanya sama dengan haji. Ketika disebut Syahrul Tad'ifits Tsawab, ya memang seperti itu. Dan kita sudah dari dulu familiar gitu. Betul. Bahkan gini, diamnya orang yang berpuasa, sumtus shaim, apa katanya? Ibadah.
Diamnya orang tasbih, diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbihun. Jadi seakan-akan itu baca subhanallah subhanallah, diam saja. Diam saja. Kemudian wa naumuhu ibadah. Tidurnya antum ibadah juga gitu. Nah, cuman Ini yang biasanya dipakai dalil. nah, Zat. itu dia salah Dipakai pahamnya di dalil situ. buat jangan-jangan teman-teman berbuka di sini juga sering pakai dalil itu ya. Salah paham. Jadi Salah itu. paham. Iya, Zat. Habis apa namanya? Habis sahur ya, tidur gitu. Sampai Terus zuhur. habis itu sampai zuhur lebih, Zat, jam 2 baru bangun ya. Habis itu sholat asar, habis asar tidur lagi, Zat. Teman berbukanya Teman mimpi-mimpi berbukanya di indah. mimpi-mimpi indah, betul. Seperti itu. Jadi Iya. pengambilan dalilnya itu bukan mafhum yang apa namanya muafakohnya. Tapi seharusnya gini apa? Kalau tidurnya saja ibadah, gimana Lagi kalau ibadahnya. kemudian ibadahnya Oh, gitu. iya, betul, Maka betul. dilipat gandakan lagi. Masya Allah. Karenanya kalau disebut bulan ini dilipat gandakan, pahalanya disebut dengan itu, maka ya memang seperti itu. Ada juga di antara namanya adalah bulan Lailatul Qadar. Karena memang para ulama menyebutkan, menjelaskan bahwa Lailatul Qadar ya hanya di Ramadan gitu kan. betul. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dan yang lainnya. Jadi memang disebut dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu ya di Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya. Sehingga itu disebut dengan bulan Lailatul Qadar selain nama bulan Ramadan. Kemudian yang keenam ada lagi nama Syahrus Sabri wa Taqwa. Jadi bulan yang penuh dengan kesabaran dan juga bulan untuk meningkatkan ketakwaan. Coba bayangkan antum ini. Dari pagi gitu sampai sekarang ini menahan lapar, menahan haus, menahan pandangan dan yang lain-lainnya itu membutuhkan perjuangan. Gitu. Betul, Ustaz. Jadi membutuhkan kesabaran. Betul. Karena kesabaran hakikatnya adalah sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Ih, subhanallah. Jangan kemudian sabar, udah sabar makan saja. Itu nggak boleh. Jadi Iya. terkadang makna penyabarannya orang diplesetkan. Betul. Kemudian ada juga syahrut taqwa. Syahrut taqwa di sini adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kalian itu bertakwa. Jadi poin atau goalnya nanti ketika orang melaksanakan puasa sebenarnya juga ibadah yang lain ya. Betul. Sholat ya nanti tujuannya agar kita takwa sama Bertakwa. Allah juga. Iya. Cuman dalam puasa ini sangat luar biasa gitu. Ada tujuan yang disebutkan secara langsung oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita sedikit bahas bahasa Arabnya. Iya. Kalau la'alla datangnya dari Allah, Betul. maka maknanya bukan harapan lagi, tapi kepastian. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Agarnya di sini adalah pasti kamu bertakwa. Jadi ketika kita melaksanakan puasa dengan sesungguhnya ya, bukan Betul. puasa kaleng-kaleng istilahnya Iya. gitu. Jadi asli gitu, maka nanti akan menjadi orang-orang atau insan-insan yang bertakwa. Bertakwa. Allahumma Amin. amin. Wah, mana ini kok sudah pada lemes? Allahumma tak dongakno ya. Sing sik tas muni amin paling Amin, banter. Nanti jadi orang paling bertakwa. Amin. Insyaallah. Yang dapat pahala puasa paling banyak. Dan semoga ya puasanya jadi gak ngantuan. Amin. Woi, paling kenceng nih gak ngantuan ya. Kenapa tuh? Iya, Zat. Itu Betul. tadi udah banyak, Zat, nama-nama Iya, dari. betul. Kira-kira ada lagi, Zat? Nah, ini nama yang familiar kita dengar. Oh, 6 nama ini. iya. Tapi di situ ada nama yang sangat luar biasa, yaitu nama lain dari Ramadan adalah Syahrul Jihad. Dan itu tema kita hari ini. Kenapa kok disebut dengan Syahrul Jihad? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh kaum muslimin setelahnya, kok kemudian mendapatkan predikat Syahrul Jihad? Kalau kita lihat jihad ya, secara bahasanya saja, maka adalah ya berjuang apapun itu. Sehingga kemudian orang, mau kemana? Saya ingin berjihad mendapatkan sang pujaan hati. Dengan melamar kepada orang tuanya misalnya. Waduh. Nah, cuman itu secara bahasa. Betul. Dan selayaknya nggak dipakai gitu. Karena jihad ini di dalam terminologi fikih itu sudah menjadi nama yang khusus. Yaitu apa? Berjihad fisabilillah. Dalam artian memang angkat senjata gitu.
Dalam artian memang berperang. Memang Rasulullah pernah menyatakan setelah melakukan perang besar, kemudian Rasulullah bersabda, kita telah selesai dari jihad dan akan menuju pada jihad. Raja'na min jihad ila jihad. Sahabat kaget gitu. Oh, ya kita ini sudah perang habis-habisan gitu. Kalau tidak salah perang Badar saat itu. Kok masih dikatakan dari jihad menuju, ada jihad yang lebih hebat dari ini? Ada. Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Tapi ini memang adalah secara bahasanya. Tapi secara istilah syar'i bahwa jihad itu adalah berperang memang. Jadi perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut dengan bulan jihad, syahrul jihad, karena memang terjadi peristiwa-peristiwa besar pada saat bulan Ramadan ini. Mulai fase kenabian, bahkan fase sahabat, tabi'in, dan terus sampai pada khilafah-khilafah yang ada setelahnya. Mau Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu terjadi dengan begitu banyak. Sangat luar biasa sehingga disebutkanlah dengan bulan jihad. Seperti itu. Itu secara namanya. Oke, luar biasa ya. Jadi bulan Ramadan itu memang yang masyhur, yang terkenal memang tadi ada seperti Syahrul Quran, terus familiar sekali gitu. Terus bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup ya. Setan juga. Iya. Bulannya barokah ya. Kemudian ada bulannya sabar. Nah, itu ramai saat kalau mungkin jenengan ngikutin Twitter itu ada hal-hal yang betul. apa memang tagar. Tagar-tagar dan lain sebagainya. Masalah itu Zat. Masalah apa level kesusahan menahan Zat. Jadi kalau di Twitter itu ini agak ngaco memang netizen Indonesia ya. Kan netizen maha benar istilahnya. Netizen maha benar. Betul. Kalau di Twitter Zat, level level yang kalau nahan lapar itu masih gampang Zat. Nahan haus itu juga masih levelnya masih gampang. Kalau di Twitter Zat, katanya yang susah itu nahan ngudut sama nahan hawa nafsu. Nahan apa ya bahasanya? Birahi begitu. Oh gitu ya betul. Kacau. Betul. Kok bisa ya netizen Indonesia menyimpulkan seperti itu. Tapi memang dalam Ramadan itu momennya tepat Zat, untuk menahan yang begitu-begitu itu Zat ya. Betul. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah juga jenengan sudah jelaskan bahwa memang Ramadan adalah syahrul jihad. Jihad dalam artian fikih adalah berperang, gitu, angkat senjata, begitu. Nah, sebelum membahas ke perang-perang apa saja sih yang terjadi dalam bulan Ramadan, saya mau mengklirkan dulu Zat. Sebenarnya siapa saja Zat yang boleh berjihad atau dalam kondisi apa sih kita itu bisa berjihad? Apakah boleh nih tiba-tiba saya ini mumpung Ramadan saya tak jihad gitu. Kan? Apakah bisa begitu? Nah, itu harus gimana Zat? Siapa yang boleh berjihad? Bawa panci isinya dalam kondisi apa kita boleh berjihad Zat gitu. Nah, mungkin bisa biar lebih jelas lagi Zat. Iya, betul. Jadi kewajiban berjihad itu sudah tidak disangsikan lagi oleh kaum muslimin mulai dari ulamanya dan orang-orang Islam secara umum, bahkan orang awam sekalipun, bahwa jihad itu memang wajib gitu. Kemudian kapan jihad itu menjadi wajib untuk langsung eksekusi, untuk langsung turun lapangan? Ada dua kondisi. Yang pertama, ketika kaum muslimin itu dijajah. Ada komando dari khalifah atau tidak, berada dalam sistem Islam atau tidak, kaum muslimin sudah dijajah nih. Maka disitulah justru wajib untuk membela harga diri, membela agama, dan membela kehormatan. Seperti kalau kita contohkan kondisi sekarang ya, orang-orang di Rohingya. Jika memang mereka mampu untuk berjihad, angkat senjata. Karena mereka memang secara fakta, de facto sudah ya terjajah gitu kan oleh rezim di sana. Termasuk juga orang-orang yang ada di Uighur yang memang mereka tidak punya kemampuan, lemah, kemudian mereka dijajah seperti itu, ditangkapi dan sebagaimana macamnya. Seandainya melawan maka itu sudah boleh, bahkan wajib gitu. Ketika tentu mempunyai alat dan memang mendukung gitu. Iya. Contoh juga seperti dulu Afghanistan. Jadi memang sekarang mereka itu wajib. Kenapa? Karena dijajah. Walaupun sistem negara yang dipakai bukan negara Islam, bukan sistem Islam yang kita kenal dengan Al-Khilafah Al-Islamiyah atau Al-Imarah Al-Islamiyah,
itu akan menjadi wajib dengan sendirinya. Jadi yang awalnya adalah wajib kifayah, sekarang menjadi wajib aini, fardu ain. Atau juga seperti orang-orang yang ada di Palestina, yang mana sampai sekarang memang benar-benar secara nyata gitu. Secara Bahkan fakta. orang-orang sekalipun, ya orang biasa pun akan mengatakan, ya memang orang Palestina dijajah gitu, ditangkapi, dibunuhi dan yang lainnya. Maka mereka jika punya kemampuan memang menjadi wajib. Makanya ketika ada sekelompok yang ingin membela saudaranya yang ini, yang tertindas dan yang lainnya, ya memang seharusnya seperti itu. Betul. Ini yang pertama. Jadi kondisi memang langsung dialami, Betul. apakah ada komando atau tidak, langsung dia berjihad. Yang pertama. Baik. Lah, yang kedua, ketika seandainya ini adalah berada dalam kondisi menerapkan hukum Islam memang. Jadi al-khilafah al-islamiyah itu memang sudah ada. Nah, kemudian khalifah yang mana itu adalah menjadi negara itu sendiri. Betul. Ketika sudah mengkomandokan kepada ini rakyat, misalkan daerah tertentu berangkat untuk melawan ini, maka mereka ya tentunya nanti yang kuat, yang mampu, apalagi yang masih muda. Kalau sudah kakek-kakek atau perempuan atau anak kecil itu kan nggak wajib gitu kan. Maka mereka mau tidak mau harus turun, harus berperang sesuai dengan komando sang imam. Karena taat kepada imam itu, taat kepada khalifah itu hukumnya wajib. Tentu ketaatannya dalam bidang kebaikan, dan jihad adalah bukan kebaikan lagi, tapi sanamul Islam. Yaitu punuk daripada Islam, puncak daripada Islam, ya jihad itu sendiri gitu. Seperti ini jihad secara hakikatnya gitu. Kalau secara bahasanya kembali lagi seperti yang tadi. Terkadang kita mau kemana? Saya ingin berjihad kemana? Ini dan yang lain. Secara bahasa saja gitu. Iya. Begitu. Oh, berarti hanya dua kondisi. Kalau di luar itu berarti nggak boleh saja. Boleh memang. Berarti kita mau jihad kayak, wah aku pengen jihad, mau perang sendirian. Nggak ada, kita nggak dijajah, nggak apa-apa, nggak boleh saja. Contoh sekarang kondisi ya, walaupun tidak menggunakan hukum Islam, bisa dibilang kondusif lah ya. Betul. Maka ya tidak ada gitu. Tapi kalau kemudian ada, misalkan seperti kejadian dulu Belanda menjajah orang-orang Indonesia, maka memang mereka angkat senjata gitu. Betul. Kemampuan mereka sampai di bambu runcing misalnya, ya memang seperti itu. Gitu. Kalau tidak ya menjadi wajib kifai namanya. Jadi wajib kifayah. Betul. Kifayah. Oke. Jadi seperti itu. Karena memang di salah satu referensi yang saya baca di kitab Fathul Bari itu, ketika membaca bab jihad itu ada kalimat yang menarik sekali itu. Jadi bahwa jihad itu fardu kifayah setiap tahun, wajib setiap tahun untuk laki-laki yang mampu ya. Dan memang tolak ukurnya adalah memasukkan biladil itu ke dalam biladil muslimin, seperti itu ya. Itu salah satu yang saya baca. Itu saya sempat bingung sebenarnya. Lah, ini kan wajib ya, fardu kifayah. Kan kita nggak bisa. Oh, ternyata tadi sudah terjawab. Memang hanya bisa kejadian kalau sudah ada khilafahnya dulu. Baru bisa, atau kita terjajah. Memang. Nah, jangan sampai kita terjajah saja. Semoga amin. Semoga tidak seperti itu. Semoga kita beribadah jihadnya di opsi yang kedua. Karenanya kalau lihat media-media ya, di mana ada memang sebagian orang yang katanya ingin nyerang tempat pemimpin di negeri ini, misalnya bawa apa senjatanya Naruto gitu misalnya, ini segala macam itu kan pertama itu nggak boleh gitu. Justru haram saja. Nggak boleh itu, hal seperti ini tidak boleh. Pertama kita tidak terjajah secara fisik. Betul. Yang kedua, kondisi tidak ada komando dari sang khalifah gitu. Betul. Jadi tidak bisa kemudian ambil cara kita sendiri gitu. Tiba-tiba ngebom, tiba-tiba ini tetap tidak bisa dibenarkan. Karenanya bisa jadi yang terkena pun bukan 100% musuhnya gitu. Iya. Seperti yang kejadian di Bali dulu itu kan bukan hanya orang-orang WNA saja, tapi orang-orang lokal juga ada beberapa yang kena walaupun tidak sampai meninggal dunia. Betul. Jadi langsung seperti ini itu tidak boleh memang. Harus ada komando dari khalifah, dan itu akan ada ketika khilafah Islamiyah ada, atau memang kondisinya terjajah secara fisik gitu. Harus melawan. Ini kalau tidak dilawan agama saya rusak ini. Baru kemudian di situ ada kewajibannya. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa Ramadan adalah syahrul jihad. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa kondisi kita boleh berjihad atau kita wajib berjihad, bahkan wajib berjihad. Jadi nggak ada
nggak sembarang, weh pokoknya aku pengen, wah nggak bisa gitu teman-teman berbuka ya. Tetap fokus, jangan mentang-mentang lapar tiba-tiba pengen bawaannya pengen jihad, nggak gitu konsepnya. Ada tata caranya gitu. Baik. Nah ngomong-ngomong ini kan sudah dibahas dari tadi ya Ramadan Syahrul Jihad. Saya mau tanya Ustaz, mungkin barangkali dari yang pertama di fasenya Rasulullah sendiri. Kira-kira ada jihad apa saja yang terjadi pada zaman Rasulullah itu? Baik, di saat negara Islam pertama di dunia ini yaitu yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini adalah manusia yang paling istimewa dan sangat unik gitu. Iya. Coba bayangkan beliau ini adalah kepala keluarga ya. Beliau adalah seorang guru betul. Innama bu'ithtu mu'alliman. Saya diutus menjadi seorang guru gitu. Beliau dikatakan komandan perang, ya betul juga gitu. Dikatakan sebagai pedagang, Rasulullah juga pernah berdagang gitu. Jadi sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah pemimpin negara itu juga iya gitu. Bukti yang menunjukkan bahwa beliau memang adalah seorang pemimpin negara, bukan khalifah istilahnya, karena khalifah itu adalah orang yang mengganti, mengganti setelahnya untuk meneruskan apa yang diinginkan oleh sebelumnya. Baik. Itu khalifah. Jadi Rasulullah ya seorang imam gitu. Makanya disebut Imamul Anbiya, Imamul Muttaqin dan yang lainnya. Wah, banyak sekali berarti perannya. Jadi sangat luar biasa. Jadi apa istilahnya, berbagai sisi Rasulullah bisa kita contoh gitu. Mau betul, kita betul, siapapun bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah secara resmi mendirikan negara Islam pertama di Madinah, beliau tentu ada sedikit ya permasalahan lah dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah, di mana mereka sudah sejak dahulu selalu mendiskriminasi Rasulullah, bahkan sampai mengusirnya dari Makkah sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah. Beliau di sana sudah mendapatkan dukungan penuh dari Madinah secara khusus dan masyarakat sekitar Madinah secara umumnya, sehingga beliau mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lah kemudian di sana terjadilah peperangan yang sangat fenomenal, yaitu Perang Badar. Perang Badar. Perang pertama yang Perang Badar itu ada dua, Ustaz. Oh, ada dua? Ya, ada Perang Badar yang tidak sampai terjadi peperangan, dan yang kedua adalah Perang Badar ini. Oh, makanya Perang Badar yang paling terkenal itu ya. Itu dia. Iya. Awal mulanya kemudian terjadi peperangan Badar ini adalah ketika beberapa pedagang dari orang Quraisy melewati satu daerah lembah bernama Badar itu, lalu akhirnya dicegat oleh Rasulullah dan yang lainnya. Nah kemudian orang-orang yang ada di Makkah itu ternyata sudah mendapatkan kabar yang dikirimkan oleh mereka yang dicegat. Tentu nyegat ini apakah bentuk satu premanisme atau begalisme? Tidak. Karena harta-harta yang dimiliki oleh Rasulullah dan juga muhajirin yang ada di Ansor memang dicuri mereka. Sehingga ini adalah hak mereka untuk mereka ambil. Jadi tidak ada kemudian, berarti kan yang memulai dulu adalah Nabi Muhammad dan temannya dan sahabatnya. Itu buktinya orang Quraisy berdagang kok malah pulang-pulangnya malah mau dibegal gitu, mau dirampok gitu. Oh tidak, itu adalah haknya kaum muslimin, haknya Rasulullah. Jadi ini yang perlu diluruskan karena orang-orang orientalis gitu di situ di antara celah mereka menyerangnya di sini gitu. Jadi Badar itu memang Muhammad yang salah gitu. Dia memang yang begal gak bahasa sekarang gitu. Tapi tidak. Jadi itu memang hartanya orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah, ya mau diambil lagi gitu. Misalkan saya punya mobil, terus diambil oleh seorang, ya saya harus ambil bagaimanapun caranya gitu. Karena bukan haknya dia gitu. Betul. Lapor polisi kayak apa kayak pokoknya harus ambil gitu. Lah sementara saat itu kemampuan Rasulullah sudah mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, ya udah langsung hadang, ayo serahkan. Lah ternyata mereka tidak terima, langsung ngirim safir namanya, utusan kepada orang-orang Quraisy untuk datang langsung semuanya. Ini Muhammad sudah mulai ini nih, mulai bertindak arogan. Nah mendengar hal ini langsung yang namanya Abu Jahal, yang namanya
sahabat-sahabat lain, orang-orang Quraisy itu yang tidak masuk Islam datang semuanya, termasuk diantaranya adalah tuannya dari Bilal gitu kan. Nah disitulah kemudian terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Bayangkan 313 orang atau lebih atau kurang melawan 1000 orang. Akan tetapi ternyata dimenangkan oleh kaum muslimin gitu. Padahal kondisi pada bulan Ramadan sebagaimana tadi disebutkan itu syadidur ramda, sangat panas. Kalau di sini mungkin 25 derajat Celcius, di situ bisa 50. Itu bisa atau malah lebih panas lagi gitu. Bahkan ceritanya ada naruh daging di pasir itu beberapa bisa matang gitu. Beberapa menit atau jam itu bisa matang. Saking panas. Tapi itu sudah mereka tidak peduli gitu. Karena mereka paham betul bulan yang disebutkan tadi nama-namanya itu dilipat gandakan pahalanya. Kira-kira pahala yang lebih besar dari jihad itu apa gitu. Kan di dalam hadis disebutkan udah sanamul Islam, sanamul iman. Disebutkan begitu. Makanya mereka paham betul. Memang kalau kita bahasanya ya nyari mati gitu. Makanya sahabat itu semboyan dari sahabat apa? Nahnu ji'na biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Jadi para sahabat itu ketika akan menyebarkan Islam pada satu negeri, itu semboyannya. Kamu kalau tidak tunduk pada Islam, oke, bayar pajak. Nanti akan kami lindungi semuanya. Terjadi kezaliman kepada Anda, kami akan turun tangan. Seperti itu. Tapi kalau kalian melawan, maka kami datang dengan sekelompok manusia yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Mau nggak gentar gimana mendengar ucapan seperti ini? Jadi memang ketika kejadian perang Badar ini, sahabat tuh sudah nggak mikir lagi, memang nyari mati bahasanya kita gitu. Sehingga akhirnya sebab kegigihan kaum muslimin, ketakwaannya, walaupun secara umum mereka nggak puasa Ustaz. Karena ketika jihad, ketika termasuk diantaranya safar itu memang diringankan oleh Rasulullah. Mendapat rukhsah gitu ya. Tapi kan panasnya luar biasa. Tetap aja. Tetap saja gitu. Apalagi ini kejadiannya memang di Badar. Yang mana untuk mendapatkan air, orang kan perang itu butuh pasokan air. Dulu, misalnya gitu. Dan perangnya tidak seperti sekarang dari jarak jauh atau menggunakan remote control, nggak seperti sekarang. Remote control sambil minum kopi gitu, tidak gitu. Dulu memang fisik gitu, jadi sangat melelahkan. Tapi karena itu kemudian justru dengan ini mereka mendapat bantuan dari Allah SWT. Jadi diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat yang memang ditugaskan membantu kaum muslimin. Diceritakan itu ada seorang sahabat mau menggal orang gitu atau mau nusuk orang, udah terpenggal duluan. Jadi kemudian mau nyabet lagi kok badannya terpotong lagi yang musuhnya itu. Mau nyabet lagi itu kaki kok sudah terpotong duluan. Jadi hal-hal yang memang di luar nalar ya, ini mukjizat dari Rasulullah juga, itu terjadi pada saat perang Badar. Jadi ini bukti bahwa memang dibantu oleh Allah SWT ketika orang-orang itu mengedepankan ketakwaannya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi berapa banyak kelompok yang kecil? 313 dengan 1000 atau lebih. Itu gimana secara akal matematika dunia kan gak mungkin gitu. Tapi Allah maha berkehendak dan maha kuat tentunya. Betul. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Luar biasanya gitu. Luar biasa. Itu cerita pertama. Cerita pertama pada fase Rasulullah. Ada lagi nggak Ustaz kira-kira? Ada lagi. Masih ada? Masih ada. Yang waktu bulan Ramadan ada lagi? Ada. Perang apa Ustaz yang terjadi ketika bulan Ramadan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana ada disebut dengan Ghazwatul Khandaq. Perang atau Khandaq. Yang kita kenal dengan perang Ahzab. Perang Ahzab. Nah, biasanya dikenal dengan Ahzab. Pada perang Ahzab ini juga terjadi saat bulan Ramadan juga, sekitar 5 Hijriah. Jadi dapat 5 tahun di Madinah itu terjadi lagi yaitu perang Khandaq. Dan jumlah orang-orang musyrik baik gabungan dari orang-orang Yahudi dan yang lainnya itu bergabung dengan orang musyrikin itu semakin banyak. Sehingga di satu lembah bernama lupa nama saya. Terus di sana dibuatlah semacam khandak.
Atau Jadi, parit yang terkenal. Khandak Ya? itu dari nama paritnya Parit, itu ya. gitu. Siapa yang mengusulkan untuk membuat parit ini? Yang mengusulkan adalah Salman Al-Farisi gitu. Dia adalah orang Persia yang kemudian mendapatkan hidayah sampai masuk Islam. Nah, ada kejadian unik di saat terjadinya apa? Penggalian Khandak ini gitu. Penggalian parit ya. Ya, penggalian parit. Digali karena memang membutuhkan kedalaman yang cukup agar nanti mengelabuhi musuh gitu. Iya. Di sana ternyata ada batu besar. Batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian siapa? Salman Al-Farisi memecahkan gak bisa. Bahkan sahabat-sahabat yang lain juga gak bisa. Umar sekalipun juga gak bisa. Pokoknya susah sekali yang batu besar berwarna putih ini. Sampai akhirnya datanglah dia kepada Rasulullah. Salman Al-Farisi datang menyampaikan, ya Rasulullah, ini ada batu sangat besar, susah untuk dihancurkan. Ini menghalangi, nanti paritnya nggak jadi-jadi gitu. Sampai kemudian Rasulullah, ya sudah, ayo kita lihat. Kemudian Rasulullah melihat, cangkul dikasihkan kepada beliau, dan beliau sekali pukul, das, langsung retak. Retak disertai dengan kilatan yang sangat terang, jelas seperti itu. Kemudian Rasulullah tersenyum. Dipukul lagi untuk kedua kalinya, jelas semakin menganga itu pecahan. Kemudian muncul lagi, jelas. Kemudian dipukul lagi untuk ketiga kalinya, langsung hancur lebur seperti tepung. Kekuatan Rasul. Padahal sahabat sudah berpuluh-puluh kali. Wah, ini gak bisa ini. Kena Rasulullah hanya 3 kali. Di setiap kali pukulan Rasulullah mesti tersenyum. Lalu akhirnya mereka itu bertanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami perhatikan di setiap pukulan itu ada kilatan cahaya yang sangat menyambar. Dan sangat terang. Dan itu kami belum pernah lihat gitu. Jadi sangat menakjubkan. Itu kira-kira gerangan apa ya Rasulullah? Kemudian Anda juga tersenyum gitu. Kok kayak bahagia itu kenapa gitu? Sahabat penasaran. Lalu akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwa di saat pertama kali dipukul, yaitu pukulan yang pertama kemudian keluar kilat, itu datang wahyu gitu. Bahwa umatmu ini akan menaklukkan berbagai macam negeri. Pertama, pada pukulan pertama ini mereka akan menaklukkan Persia. Makanya Rasulullah tersenyum gitu. Sangat bahagia gitu. Bagaimana tidak? Seorang komandan yang secara firasat akan tahu kalau ini akan berhasil gitu. Anak buahnya akan berhasil gitu. Tapi Rasulullah bukan pakai firasat di sini, pakai wahyu gitu. Tapi senangnya seperti apa gitu. Kita misalnya guru, kita sudah lihat dari satu murid ini sudah punya potensi luar biasa gitu. Maka kita senangnya sangat luar biasa. Makanya Rasul sampai tersenyum. Pada saat pukulan yang kedua, beliau menyambung bahwa untuk kedua kalinya umatku lagi-lagi akan menguasai satu negeri yang sangat besar. Apa itu? Romawi. Sehingga akhirnya Rasulullah juga bahagia gitu kan. Dan yang terakhir, kalau tidak salah sepertinya mana? Syam ya? Iya. Allahu a'lam. Gitu, pokoknya intinya pada akhirnya semua umat Rasulullah ini akan menguasai dunia. Pada intinya. Jadi mulai dari timur ke barat, utara ke selatan, itu semuanya akan menggunakan hukum Islam. Bukan artinya semua orang masuk Islam. Tapi semuanya akan tunduk pada hukum Islam. Kapan? Ya wallahu a'lam. Apakah sebentar lagi? Yang jelas sekarang belum gitu kan. betul. Lagi insya Allah gitu. Iya, jadi itu tadi ya. Jadi ada perang Khandak itu jadi salah satu perang yang terjadi. Itu kalau nggak salah seingat saya itu disebut perang Ahzab juga karena memang saling bersekutu ya. Kaum yang ada di kaum Quraisy, Bani-Bani di Arab untuk menyerang Madinah. Sehingga terkumpul kurang lebih ya 10.000 orang melawan 3.000 orang. Betul. Dan sangat luar biasanya orang yang begitu banyak itu
Allah kirimkan di hati mereka itu tiba-tiba rasa takut gitu. Itu pertama. Yang kedua, Allah kirimkan angin yang berhembus sangat luar biasa. Sehingga mereka benar-benar ketakutan. Karenanya akhirnya mereka kocar-kacir sendiri gitu. Iya. Sampai kemudian pulang sendiri. Bahkan itu belum terjadi yang namanya peperangan. Walaupun sedikit ada kejadian di awal tapi tidak terjadi dengan sepenuhnya gitu. Malah dikalahkan oleh angin, rasa dingin dan rasa takut tiba-tiba seperti itu. Lalu akhirnya mereka pergi semuanya. Subhanallah. Begitu. Oke. Baik, itu tadi salah satu peristiwa yaitu Perang Badar ya, peristiwa luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, kira-kira peristiwa perang apa lagi? Nah, yang terjadi pada fase Rasulullah selama bulan Ramadan. Pada kejadian berikutnya setelah tadi diceritakan bagaimana perang Badar itu yang dimenangkan oleh kaum muslimin, ada sekarang satu kejadian lagi yang terjadi di bulan Ramadan yaitu perang Khandaq yang biasa kita kenal dengan perang Ahzab. Perang ini terjadi sekitar 5 Hijriyah ya, 5 Hijriyah di mana kekuatan kaum muslimin itu pada saat itu sekitar 3.000 orang. Sementara yang orang-orang musyrikin, ini koalisi antara orang musyrikin dan orang-orang Yahudi yang sebelumnya memang menghasut Rasulullah untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Itu jumlahnya sekitar 10.000 orang. 10.000 prajurit. Jadi ini sudah tidak seimbang pada awalnya gitu. Cuman karena itu adalah perintah dari Rasulullah yang mana berdasarkan pada wahyu, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, akhirnya juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, pada saat kejadian perang Khandaq ini sebelum terjadi peperangan, itu awalnya muncul satu ide dari Salman Al-Farisi yang kemudian diusulkan pada Rasulullah, dan usulan ini diterima. Bahwa dulu kami kalau ingin perang itu biasanya membuat parit, jebakan sehingga musuh itu akan kalah gitu, akan terperosok, akan kesusahan untuk melewati kita. Usulan ini diterima, lalu akhirnya eksekusi lapangan untuk membuat parit. Di tengah-tengah menggali, ternyata para sahabat mendapati atau menemukan batu besar gitu. Batu besar ini sudah berulang kali dicoba untuk dihancurkan oleh para sahabat, tapi hasilnya nihil. Berpuluh-puluh kali tetap nihil. Sampai akhirnya Salman matur kepada Rasulullah, lapor bahwa di tempat penggalian terdapat batu yang menghalangi kami. Lalu akhirnya Rasulullah meninjau lokasi, kemudian beliau turun, cangkul diserahkan pada beliau, langsung beliau cangkul untuk pertama kalinya, langsung retak dan mengeluarkan kilatan yang sangat luar biasa. Dicangkul lagi sama, maka tambah retak lagi, tambah menganga. Kemudian keluar cahaya kilat lagi. Dan yang ketiga, dihancurkan, maka akan benar-benar luluh lantak. Kemudian dilanjutkan dengan prosesnya. Nah, ada yang unik di sini bahwa Salman mengkisahkan ya, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gerangan apa kok 3 kali memecahkan batu ini engkau tersenyum gitu, disertai adanya kilatan yang menyambar dari batu tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa yang pertama saya tersenyum itu karena di masa aku ini masih hidup, Yaman akan ditaklukkan untuk aku. Jadi Rasulullah sangat bahagia gitu mendapatkan bisyarah langsung dari malaikat Jibril tentunya yang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sangat bahagia. Dan memang betul ya, ada beberapa sahabat yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk menjadi qadhi gitu, untuk menjadi hakim di sana. Ada di sana Ali bin Abi Thalib, kemudian ada sahabat-sahabat yang lainnya diutus ke sana. Nah, kemudian yang kedua, Salman bertanya, yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua itu bahwa kaumku ini akan menaklukkan Syam. Menaklukkan Syam ini di antara kalangan para sahabat dan fase setelahnya ya. Syam dan juga daerah-daerah barat Maghrib, termasuk Romawi, Persia itu akan ditaklukkan.
Jadi Rasulullah bahagia gitu melihat para sahabat hasil dari didikannya akan berhasil suatu saat nanti dengan penglihatan bisyarah atau nubuat kerasulannya itu. Sedangkan pecahan yang ketiga itu, di saat memecahkan yang ketiga, Rasulullah melihat bahwa nanti di akhir zaman umatku akan menaklukkan negeri-negeri bagian timurnya. Kalau di bagian barat sudah selesai, maka yang bagian timurnya akan ditaklukkan lagi. Dan itu akan ada nanti pada akhirnya ketika Al-Khilafah Al-Islamiyah bangkit gitu. Jadi kalau kemudian sistemnya masih tidak menggunakan sistem Islam, maka hal ini tidak mungkin akan terjadi, bahkan dibilang mustahil gitu. Jadi semuanya mesti akan pondasinya kepada Islam, sehingga penaklukan demi penaklukan, futuhat yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perang Khandaq. Itu kejadian yang di perang Khandaq ya, luar biasa sekali. Ramadan itu. Ramadan juga ya. Kemudian apakah masih ada yang barangkali di masa-masa kenabian terakhir, ketika ada. beliau ingin mau wafat gitu, menjelang beliau wafat, apakah ada kejadian jihad juga, peperangan juga yang terjadi ketika di bulan Ramadan? Kalau yang cerita berikutnya, kisah berikutnya itu tidak terjadi perang, tidak sampai terjadi perang, tapi ini sangat familiar sekali bagi kita, yaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi sekitar 8 Hijriah. Jadi Rasulullah ketika sudah mempunyai kekuatan yang mutlak di Madinah itu, sudah waktunya sekarang untuk menaklukkan Makkah. Tentu semua itu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya Rasulullah dengan kekuatan penuh datang ke Makkah gitu untuk menaklukkannya. Setelah sampai ke Makkah ini, maka benar-benar Rasulullah menguasai. Apakah kemudian perlakuan orang-orang ketika Rasulullah masih ada di Madinah akan dibalas sekarang oleh Rasulullah? Seperti misalkan Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk Islam gitu kan. Lalu akhirnya ternyata Rasulullah tidak membalas. Beda dengan orang-orang yang mentalnya adalah mental tidak seperti mentalnya Rasulullah. Maka akan mendahulukan balas dendam. Oh ini saya sekarang punya kekuatan, punya power yang penuh. Kamu dulu membuli saya gitu. Akhirnya bisa jadi dia akan balas dendam. Rasulullah tidak seperti itu. Kalau sekiranya Rasulullah melakukan hal yang sama, apa bedanya Rasulullah dengan orang-orang itu? Karenanya pelajaran di antara pelajaran yang kita ambil adalah ketika kita mungkin dihina, direndahkan atau disakiti, maka hendaknya lebih baik memang memaafkan ketika urusannya dengan pribadi kita. Tapi ketika urusannya dengan Islam, dengan simbol-simbol Islam, maka tetap kita akan membela. Kunu ansarullah. Jadilah kalian itu pembela Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Fathu Makkah itu yang biasanya di pinggir Ka'bah itu ada puluhan bahkan ratusan asnam, yaitu berhala al-authan. Itu semuanya dijungkir balikkan oleh para sahabat atas perintah Rasulullah. Setelah semuanya dihancurkan, kemudian sebagai simbol pertama adzan yang namanya Bilal untuk menunjukkan bahwa Makkah sekarang sudah menjadi Darul Islam. Disitulah kemudian hukum Islam diterapkan, masyarakat diberi janji diberi janji yang sebelumnya telah Rasulullah janjikan. Jadi ditunaikan, bukan hanya sekedar janji atau percitraan saja, tidak. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar-benar ditunaikan di saat Fathu Makkah ini. Itu sangat luar biasa. Baik. Itu kejadian-kejadian peperangan atau ekspedisi ya yang terjadi selama bulan Ramadan tentu saja ya. Yang terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi mulai ada perang Badar, perang Khandaq hingga Fathu Makkah. Itu ketiganya terjadi pada bulan Ramadan. Enggak mungkin dong para sahabat perang sambil ngantuk atau tidak mungkin dong para sahabat perang sambil angop, sambil lemes, sudah pasti dibacok duluan. Kalau lemes harus waspada ya. Harus waspada, betul. Makanya teman-teman mungkin salah satu ibroh atau pelajaran yang bisa diambil juga bahwa Ramadan itu ternyata bukan bulan untuk mager, leyeh-leyeh, ngantuk, enggak. Tapi justru syahrul jihad. Bulan untuk semangat, enggak boleh loyo. Baik, itu tadi peristiwa-peristiwa jihad yang terjadi pada masa Rasulullah. Kemudian bagaimana dengan fase setelah Rasulullah
Mungkin di fase Khulafaur Rasyidin atau fase Iya. Khilafah Umayyah terlebih dahulu. Ya, sebenarnya ada satu lagi ya, Ustaz. Oh, ada satu lagi pada Ya, fase Rasulullah. itu terjadi juga pada saat bulan Ramadan, yaitu Perang Tabuk namanya. Oh, Perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah peperangan kaum muslimin dan ini adalah peperangan terakhir Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tidak ikut berperang lagi karena sakit, kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Perang Tabuk ini adalah perang kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Pertama kali bagi Rasulullah dan terakhir juga gitu. Tapi ternyata peperangan ini dimenangkan secara mutlak oleh kaum muslimin juga gitu. Jadi orang-orang Romawinya kalah, orang-orang Romawinya kabur gitu. Ini juga terjadi di saat bulan Ramadan. Dan perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu jauh, Ustaz. Sehingga pada saat itu para sahabat itu banyak yang mengqashar salat gitu. Bahkan Rasulullah juga ketika di Tabuk, selama di Tabuk itu kurang lebih ada 20 hari, beliau selama itu juga mengqashar salat gitu. Dan mereka walaupun bulan puasa memang umumnya tidak berpuasa. Cuman memang kondisinya sangat panas gitu. Terik matahari, pepohonan sedikit gitu. Cuman karena keteguhan keimanan mereka tetap tangguh gitu. Sampai mereka menang juga gitu. Sangat luar biasa. Dengan peralatan senjata yang sederhana, akan tapi kekuatan senjata yaitu doa yang ada dalam hati kaum muslimin itu yang lebih luar biasa ya, Masya Allah. Gitu. Iya, Perang Tabuk. Iya. Itu juga saya sempat baca di salah satu sirah nabawiyah bahwa bahkan Perang Tabuk itu sampai disebut ekspedisi karena memang saking panjangnya jarak yang ditempuh ya untuk sampai ke daerah Tabuk. Daerahnya sangat udah mah jauh, panas, ya, berbatu kayak gitu. Dan ya atas izin Allah kaum muslimin juga berhasil menang. Baik, itu tadi yang di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah. Kemudian setelah fase Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, apakah ada peristiwa-peristiwa jihad yang terjadi selama bulan Ramadan? Ya. Ada juga satu kejadian penaklukan Palestina. Jadi penaklukan Palestina untuk pertama kali itu terjadi pada saat zamannya Umar ibn Khattab. Dan ini terjadi pada saat bulan Ramadan juga. Memang di situ tidak terjadi peperangan yang signifikan, melainkan orang-orang yang ada di Palestina, baik orang-orang Muslim yang ada di sana, orang-orang Nasrani ataupun orang Yahudi, semua sepakat bahwa ini harus diserahkan kepada kaum Muslimin. Karena mereka melihat betul bahwa keadilan yang ada dalam Islam yang dipraktekkan oleh kaum Muslimin itu sangat luar biasa, sehingga mereka mau tidak mau harus ikut. Bahkan orang-orang Yahudi sekalipun, orang Nasrani itu sangat senang ketika hukum Islam diterapkan. Sampai akhirnya penaklukan ini terjadi, yang datang langsung ke sana adalah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar berangkat tuh dari Madinah ke Palestina, Yerusalem. Dan beliau saat itu ditemani dengan salah satu khadimnya, salah satu pembantunya. Dan beliau sangat luar biasa zuhudnya Sayyidina Umar, sangat luar biasa. Bajunya itu ada sekitar 12 tembelan, Ustaz. Sampai-sampai keledainya itu yang dibawa cuma satu, gantian sama pembantunya yang bernama Aslam kalau nggak salah. Jadi berangkat, kebetulan ketika memasuki gerbang Palestina gilirannya Aslam, gilirannya pembantunya khadimnya itu. Dikiralah bahwa Khalifah Umar ya Aslamnya itu gitu. Padahal yang sedang nuntun ini. Jadi bertambahlah kepercayaan mereka kepada hukum Islam dan kaum muslimin. Dan itu terjadi pada saat bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan, Masya Allah. Itu ketika masa Khulafaur Rasyidin ya? Iya, jadi ini Palestina sebelum ditaklukkan kedua kalinya oleh Salahuddin. Jadi ini yang pertama gitu. Baik. Kemudian ketika fase Khilafah Umayyah, Abbasiyah atau Utsmaniyah, apakah ada beberapa peristiwa-peristiwa jihad yang terjadi selama bulan Ramadan, Ustaz? Iya, kalau di fase Abbasiyah ya, Al-Khilafah Al-Abbasiyah itu terjadi kejadian yang sangat fenomenal. Yaitu ketika seorang komandan atas instruksi khalifah di pusatnya Baghdad, bagaimana dia untuk menaklukkan Al-Andalus, Spanyol, Andalusia. Orang ini bernama Tariq bin Ziyad.
Dan ini sudah sangat masyhur ya, bahkan banyak anak-anak yang dikasih nama Tariq bin Ziyad gitu. Karena memang sangat luar biasa. Ketika penaklukan Andalus bermula, beliau karena daerah Spanyol itu kan melewati pulau dulu atau lautan gitu kan, sehingga beliau dengan tentaranya itu ikut ini naik kapal gitu. Sampai di sana penaklukan dimulai, ternyata memang pertahanan orang-orang Spanyol cukup bagus gitu. Sehingga untuk langkah pertama ada istilahnya kekalahan gitu. Akan tapi kemudian Tariq bin Ziyad ini sebagai komandan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan titah khalifah, bagaimana harus bisa. Nah, beliau punya satu strategi sudah. Jadi beliau itu mundur untuk membakar perahu-perahu yang ada, kapal-kapal yang ada. Tanpa disadari oleh prajurit yang banyak itu gitu kan. Setelah itu langsung Tariq bin Ziyad ini berceramah, berpidato. Wahai orang-orang muslim, kalau kalian mundur di sana ada laut dan kalian pasti akan mati. Dan matinya konyol. Tapi kalau kalian maju, di situ memang ada orang kafir. Di situ memang ada orang musuh-musuh yang siap membunuh kalian. Tapi matinya kalian adalah syahid. Mundur kalian mati, maju kalian mati. Tapi kalau mundur kalian konyol, maju kalian syahid. Pilih mana? Langsung yang ada takut, ada yang sudah putus asa gitu. Langsung dia semangat lagi. Bertambah sampai kemudian seakan-akan kalau baterai sudah 20% itu langsung 100% gitu. lagi. Wah, sangat luar biasa pokoknya. Lalu akhirnya mereka dengan senjata yang tersisa, itu sudah membabi buta. Pokoknya maju tok. Pokoknya musuh langsung sampai benar-benar musuhnya hancur binasa. Sejak saat itulah Andalus itu dikuasai. Dan ini berlangsung sekitar 800 tahun berikutnya, 8 abatan. Jadi terus ini. Memang Andalus ini bagian dari Abbasiyah memang. Walaupun sedikit terjadi gesekan, tapi secara umum memang dia di bawah Abbasiyah mau tidak mau. Gitu. Walaupun pada akhirnya ada kesultanan sendiri, cuman dia tetap bernaung di bawah khilafah Abbasiyah. Begitu. Nah, kejadian fenomenal ini yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad terjadi pada bulan Ramadan. Sekitar 91 Hijriah. Kayak gitu. Bayangkan gitu kan. Ramadan juga ya? Ramadan juga gitu. Ramadan mengarungi lautan ya. Perangnya udah bukan antar darat lagi, udah nyebrang laut ini sekarang. Di situ rahasianya memang hukum Islamnya, Ustaz. Karenanya memang hukum Islam itu, syariat Islam meniscayakan adanya dakwah, diantaranya adalah bil jihad. Penyebaran Islamnya itu selain dengan menggunakan dakwah, tapi bil jihad. Tapi sebagaimana yang sering disampaikan oleh orientalis bahwa orang-orang muslim itu haus darah. Buktinya apa? Mereka menyebutnya dengan invasi. Invasi apa invasi? Invasi. Menjajah. Invasion, nah betul. Invasi, menyebutnya dengan, padahal beda 100% antara invasi dengan jihad. Kalau invasi, ya kita lihat saja Belanda menjajah Indonesia. Itu invasi. Menjajah, eksploitasi mulai dari hartanya, sumber daya alamnya, itu invasi. Kalau jihad hanya menyebarkan Islam. Anda punya sumber daya, sudah kami tidak akan mengambilnya. Tapi nanti Islam yang akan mengatur, negara Islam yang akan memproduksi, Anda akan mendapatkan, kami tidak akan mengambilnya. Itu beda sekali antara jihad dengan invasi gitu. Karenanya kemudian ketika orang orientalis mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, di satu sisi ya benar ya, di sisi lain tidak seperti itu juga. Karena ada penyebaran lain dengan cara dakwah. Selain itu Islam kan tidak tiba-tiba langsung nyerbu seperti orang yang haus darah, tidak. Jadi Islam datang dulu, Pak, ini saya dari Islam. Ini bahasa kita ya. Ini Islam begini, Pak, mau tidak? Oh iya, apa? Coba buktikan, benar apa tidak ini? Dalilnya apa? Sesuai nggak dengan zaman kita, dibuktikan. Ya kan? Misalkan tidak mau, sudah kita usaha dengan sangat luar biasa menjelaskan kepada dia. Oh sudah, saya nggak mau masuk Islam. Loh ya sudah, ada alternatif kedua.
Apa itu? Sampean tunduk pada hukum Islam dan membayar Jizyah. biaya keamanan tentunya. Masa saya akan jaga sampean nggak mau bayar saya, terus saya makannya dari mana gitu bahasa kita ya. Maka akhirnya siap-siap, misalnya begitu ya sudah selesai. Tapi kalau yang kedua masih tidak mau gitu kan, konsepnya yang tadi fa inna ji'na biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal haya. Kalau kamu tidak dua ini tidak mau, maka kami datang dengan membawa kaum yang cinta mati, yang memang nyari mati, daripada seperti halnya kalian nyari hidup di dunia, cinta hidup di dunia. Iya, luar Seperti biasa ini. sekali ya. Jadi itu dia ya teman berbuka sekalian. Barangkali di daerah teman-teman berbuka yang agak-agak ke timur sudah mulai ada yang adzan. Nah, monggo sambil mendengarkan bisa disambi berbuka ya, makan-makan kurma atau minum-minum teh ya. Jadi selamat berbuka untuk daerah Jawa Timur yang agak timur barangkali. Sudah ada yang berbuka barangkali. Jawa Timur agak timur. Iya. Waktu ini tayang sudah ada yang berbuka. Alhamdulillah. Begitu. Jadi itu ya teman-teman. Luar biasa sekali. Jadi Syahrul Ramadan ini memang bulannya jihad begitu ya. Tadi itu mulai dari fase Rasulullah hingga fase kekhilafahan. Setelah wafatnya Rasulullah juga ada perang-perang atau peristiwa-peristiwa jihad yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, jadi udah tidak ada alasan lagi teman-teman untuk bulan Ramadan kita males-malesan lagi, ngantuk lagi, ya. Tidur-tiduran lagi, leyeh-leyeh terus tanpa semangat berdakwah. Tanpa berjihad bersungguh-sungguh maksudnya saya. Betul. Begitu. Baik. Oke. Sebelum saya lempar pertanyaan ke audiens, ada yang mau ditambahkan? Ada lagi. Masih ini ada kan ya? Abbasiyah tadi. Betul. Nah, ini ada satu lagi kejadian yang sangat luar biasa ya. Ini terjadi pada saat kekhilafahan Utsmani. Baik. Dulu kita kan sering dengar ya bahwa gimana Baghdad itu hancur luluh lantak. Siapa yang menghancurkan itu? Mongol. Bangsa Mongol. Bangsa Tatar. Khan Mongol, Genghis Khan. dan kawan-kawan ya, Kan itu. Itu Mongol yang sudah melegenda tidak akan pernah kalah. Dan itu sudah tertanam. Di kalangan orang-orang itu sudah. Mereka yakin Mongol tidak akan kalah. Sudah tertanam. Tapi kemudian terus berjalannya waktu, Abbasiyah runtuh, kemudian ada di sana Utsmaniyah ya. Sampai di akhir-akhir itu Utsmaniyah itu punya bagian di daerah Mesir, yaitu Kesultanan Mamalik atau Bani Mamluk namanya. Bani Mamluk memang dia punya kesultanan sendiri, tapi secara umum dia masih kategori wilayah atau kegubernuran Utsmani. Mau tidak mau harus begitu gitu, karena tidak bisa sah kalau masih ada kekhilafahan yang sah gitu kan. Betul. Nah, di saat orang-orang Mongol ini dengan keberingasannya, dia tahu kalau di Mesir itu ada kesultanan yang hebat tak terkalahkan. Katanya Mongol ini ya sudah kita hancurkan saja. Kemudian ngirim surat ini orang-orang dari Mongol ini kepada pemimpinnya saat itu yang bernama Saifuddin Qutus namanya. Nah, sudah tantangan demi tantangan si utusan ini karena sudah tahu walaupun di dunia perjihatan tuh nggak boleh membunuh utusan gitu. Tapi Mongol memang sudah dari dulu kayak gitu. Ini Mongol harus dilawan, harus dihentikan. Karenanya ini utusan harus dieksekusi lalu kepalanya dikirim kepada Mongol. Marah mereka. Sampai kemudian mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh. Saifuddin Qutus tidak takut, tidak gentar gitu. Lalu akhirnya beliau menyiapkan pasukannya dengan sekuat mungkin, tidak lupa untuk tetap mengingat kepada Allah SWT. Kemudian berangkatlah bertemu di lembah bernama Ain Jalut. Ini terjadi sekitar tahun 958 Hijriah. Terjadilah pertempuran di situ yang begitu sengit, walaupun awalnya Saifuddin Qutus dan para anak buahnya ini sempat kelimpungan menghadapi keberingasan Mongol ini. Cuman karena kemudian semangat yang dipacukan lagi oleh Saifuddin Qutus ini sampai mereka bangkit, sampai benar kemudian orang Mongol tidak tersisa, mati semuanya. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan juga. Padahal ini Utsmani jauh zamannya. Iya, jauh dari Rasulullah. Selisih 900 tahun ya. 900 tahunan gitu.
Sangat Masya luar Allah. biasa memang. Baik, wah itu tadi Subhanallah. ada ya. Jadi memang di setiap zaman ada peristiwa-peristiwa jihad yang terjadi pada Iya. bulan Ramadan. Baik, luar biasa Bahkan sekali. dulu nambah sedikit, Oh iya, Kelapa Sunda iya. yang sekarang namanya Jakarta itu direbut oleh orang-orang Kelapa Sunda, orang-orang Jakarta itu terjadi pada bulan Ramadan juga. Ustaz. Oh, Jadi orang Portugis yang menjajah di Iya, situ iya. itu direbut oleh orang-orang Jakarta pada pada bulan saat bulan Ramadan. Ramadan. Masya Allah. Sangat luar biasa. Memang Ramadan itu syahrul jihad betul. ya. Betul betul, iya iya Dan iya. perjuangan. Wah, rugi betul itu kalau ada teman-teman berbuka di sini, Nah. ya, yang memilih menghabiskan Ramadannya hanya dengan leyeh-leyeh main PS. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Ayo. Mahasiswa itu saat biasanya. Sat. Wah, jenengan kalau ke tempat PS-an sekarang saat full. Oh ya, Full. Masya Allah. Hostnya kok tahu? Riset. Waduh. Saya riset. Oh, bukan pelaku Riset, ya. bukan riset Sat. Karena kebetulan ada memang salah satu tempat ngopi begitu. Kita biasanya habis terawih itu kan ngopi-ngopi kan. Sekarang metode dakwahnya betul. lewat ngopi Sat. Betul. Nah sebelahnya itu kebetulan ada memang tempat bermain. Itu Aduh. yang kopiannya justru sepi Sat. Yang ini full. Biasanya full. Tempat main PS. Padahal itu kan bulan Ramadan Kesempatan itu emas, kesempatan harusnya. yang sangat Luar Masya Allah. biasa. Masa main PS-nya nanti dilipat gandakan kan nggak Wah lucu. itu dia makanya. Baik. Oke. Kalau begitu kami membuka pertanyaan bagi para audiens yang ingin bertanya, bisa langsung mengacungkan tangan ya, atau bisa dikirim lewat host. Oh, sudah ada yang dikirim ya? Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Masya Allah. Akan saya bacakan ya. Baik, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya ucapkan sekali lagi selamat berbuka puasa bagi daerah-daerah yang timur, agak-agak ke timur ya, yang sudah berbuka. Monggo, kalau mau lihat tayangan ini sambil minum-minum kopi ya, sambil minum teh atau minum es yang nikmat gitu ya. Weh, di situ dari audiens ada yang sebat katanya. Wah, astagfirullah. Semangat sekali, bukanya agak beda ya. Wah, sahurnya juga ditambahin. Waduh, luar biasa ini audiens teman berbuka ini ya. Masya Allah. Baik, ini ada 2 pertanyaan yang masuk, Zat. Jadi pertanyaan pertama adalah kalau syahrul jihad di kondisi saat ini itu seperti apa gitu. Jadi mungkin barangkali merayakan Ramadan sebagai syahrul jihad pada kondisi saat ini tuh seperti apa? Karena seperti yang jenengan sudah sampaikan tadi ada 2 kondisi kan. Kita bisa berjihad secara maknawi gitu. Secara fikih, setelah fikih ya. Yang pertama adalah dijajah, yang kedua ketika ada daulah Islamiyah. Nah, sekarang gimana syahrul jihad di kondisi saat ini itu seperti apa gitu implementasinya? Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa jihad itu memang fardu kifayah dan menjadi wajib ain ketika dalam 2 kondisi tadi. Kondisinya sekarang bagaimana? Islam tidak diterapkan, kondisi kita tidak dijajah, bahkan kita mau ngapain ya istilahnya dalam tanda kutip ya bisa aja sekarang itu gimana jihadnya seperti apa? Kita tentu sebagai kaum muslimin mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain gitu. Kewajiban-kewajiban baik yang hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan manusia pada umumnya atau kita kepada makhluk-makhluk yang lain gitu. Makhluk yang lain seperti hewan atau tumbuhan. Maka jihadnya ya di sini kita bisa menggunakan istilah tidak jihad lagi gitu. Karena jihad mempunyai makna yang khusus tadi Ustaz. Betul. Jadi jihadnya adalah bermakna perjuangan saja. Jadi yang paling inti sebagaimana tadi disebutkan bahwa Rasul pernah bersabda, kami pulang dari jihad menuju jihad yang lain. Betul. Raja'na min jihadin ila jihad. Maksudnya apa? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi mau tidak mau, Masya Allah. ya kita harus berjuang untuk melemahkan hawa nafsu. Dan di antara perjuangan melemahkan hawa nafsu adalah dengan tidak makan, tidak minum, artinya berpuasa. Baik. Iya. Selain ini, selain berpuasa ada juga kemudian yang kita artikan jihad secara bahasa ya, bukan secara istilahnya. Kita memperbanyak
ibadah. Contoh adalah sholat tarawih nanti ini. Betul. Ya kan? Betul. Kalau tarawihnya yang ngambil 23 rakaat itu kan satu perjuangan. Betul. Tentu tarawihnya yang bagus ya, bukan Iya. yang speednya. Bukan yang kayak gitu. Itu kan berapa menit sudah selesai. Iya, itu kayak ada di satu daerah, Zat. Itu itu lebih cepat. Kayaknya orang ke kamar mandi juga dapat itu. Itu bukan jihad lagi. Bukan jihad itu. Jadi jihad secara bahasa ya, kalau secara maknawi tadi memang makna perang. Terus kemudian kita diperbanyak lagi untuk membaca Al-Quran. Volume bacaan Al-Quran di luar Ramadan mungkin kita sekian. Tapi di bulan Ramadan kita memang seharusnya meningkatkan lagi gitu. Bahkan kalau perlu dalam sehari itu 1 atau 2 juz gitu. 1 atau 2 juz. Sehingga ketika selesai nanti minimal sudah hatam Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ketika setiap harinya kita hanya atau bahkan nggak baca gitu, maka ya unsur jihad secara bahasanya di mana gitu, kan begitu. Termasuk juga bagaimana ketika kita membatasi lingkungan, kalau misalkan Ramadan ini di mahasiswa, ini banyak mahasiswa masuk sekolah, masuk kampus gitu kan, maka harus benar-benar dibatasi penglihatan kita, berbicara kita, lawan bicara kita, itu semuanya harus benar-benar dilihat, boleh atau tidak, pantas atau tidak. Jangankan boleh atau tidak, pantasnya atau tidak gitu. Baik. Sampai di situ ikhtilat atau tidak gitu, itu Pak dijaga dengan sebaik mungkin. Sehingga karena memang jihad secara istilah syar'i fikih itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sekarang, maka istilah secara bahasa. Oke. Jadi tetap harus dibedakan ya. Baik. Oke. Jadi begitu ya. Ini masih nyambung Ustaz dengan penjelasan barusan terkait mahasiswa. Jadi ada yang bertanya, ya. Namanya agak unik yang tanya, namanya Kak Ros. Kayak kakaknya Upin Ipin. Waduh, dari negeri jiran. Dari Malaysia. Namanya Kak Ros yang tanya. Betul. Upin Ipinnya nyaut tuh Ustaz. Baik, jadi pertanyaannya, kalau jihad Ramadan sekarang untuk generasi milenial, ya kan kebanyakan sekarang mahasiswa, ya anak ini kan milenial, Gen Z gitu. Seperti apa seharusnya Ustaz? Kalau tadi sudah disebutkan di antara model-model jihad ya. Kalau sekarang milenial dan dia adalah seorang muslim yang taat, bukan hanya yang tadi gitu. Tapi juga ditambah dengan dakwah. Gitu. Jadi dakwah itu juga, coba kita lihat, renungi bahwa tadi disebutkan Syahrul Jihad ya. Iya. Dengan kisah yang sangat luar biasa. Inti daripada tadi kisah-kisah yang ada adalah penyebaran Islam. Intinya di situ memang. Betul. Jadi Badarkah ataupun Khandakkah, Fathu Makkah, Fathu Palestina, bahkan kemudian Fathul Andalus, semuanya muaranya dakwah mengenalkan Islam kepada makhluk, kepada manusia. Kalau dahulu metodenya ya sebagaimana umumnya ya kan, kondisi-kondisi tradisional gitu. Baik. Sekarang mungkin sudah canggih gitu ya, dengan adanya media, dengan adanya yang sangat canggih, ya, maka yang kita begini-begini nggak ada dulu zaman Rasulullah. Nggak ada dulu podcast seperti ini, nggak ada gitu istilahnya. Iya. Tidak ada. Maka ini adalah bentuk jihad secara bahasa juga. Dan itu tentu pahalanya, kalau kita berdakwah di luar Ramadan pahalanya sekian, maka di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak lagi. Wah, luar biasa. Ya kan, kalau menunjukkan satu orang kan pahalanya lebih baik dari onta merah. Onta merah, betul. Kemudian dia benar menerima Islam. Maka kalau Ramadan, berapa onta merah itu? Iya, Masya Allah. Apalagi ketepatan dengan Lailatul Qadar gitu. Masya Allah, seperti dakwah sekali kayak 1000 bulan dakwah Ustaz ya. Seakan-akan 1000 bulan. Wah, luar biasa. Ini meminjam, ini ada salah satu kawan saya Ustaz yang mengatakan memang Ramadan itu selain Syahrul Jihad, Ramadan adalah bahasanya teman saya itu bulan pemekaran Ustaz. Bulan pemekaran. Jadi memang yang maksud mekar ini adalah dakwah Islam itu semakin bermekaran di mana-mana. Mekar gitu. Itu istilah salah satu sahabat saya ya. Iya. Baik. Jadi itu ya teman-teman. Jadi dakwah untuk milenial selain dakwah menahan hawa nafsu ya. Selain menahan hawa nafsu juga Syahrul Jihadnya diartikan untuk berdakwah gitu. Karena kita juga sudah terbantu dengan fasilitas-fasilitas yang ada pada zaman saat ini. Iya, tidak harus konvensional, bisa disesuaikan. Itu kan masalah uslub saja gitu. Uslub saja gitu. Bahkan TikTok juga bisa jadi media gitu. Betul. Nah, dan itu menurut saya juga harus diimbangi ya.
Kalau misalkan di TikTok, Instagram isinya hanya orang-orang itu aja gitu, mulai dari yang joget lah, mulai dari apalah, mau memamerkan kekayaan lah. Terus yang menandingi siapa gitu. Makanya ini bentuk selain dakwah juga amar ma'ruf nahi mungkar ini. Masya Allah. Dan ini akan menjadi pahala jariah Ustaz. Amin. Kita misalkan mengupload video yang isinya bagaimana dakwah, bagaimana indahnya Islam. Terus kemudian kita meninggal, ini masih ditonton orang, maka itu pahala jariah. Barakallah. Seperti itu. Luar biasa. Itu sangat luar biasa. Iya. Gitu. Itu sebenarnya ada Ustaz pertanyaan ketiga, tapi sepertinya barusan sudah dijawab. Pak, jenengan cenayang apa gimana Ustaz? Karena beneran ini ada pertanyaan ya. Kalau jadi media sosial seperti di IG, FB, TikTok, YouTube harusnya seperti apa? Lah udah dijawab barusan. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa berdakwah melalui berbagai platform sosial media dan insya Allah itu akan menjadi pahala investasi bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Apalagi diuploadnya di bulan Ramadan Zat ya. Wah, tambah pun Masya Allah, pahalanya. tambah itu. Cuman yang mungkin saya tambahkan di sini, kita tadi sudah lihat ya, sudah dengar pahala luar biasa ini segala macam berdakwah dilipat gandakan. Tapi ingat, ketika melakukan kemaksiatan juga akan dilipat gandakan dosanya. Jangan kemudian kita terlena dengan pahala yang banyak sampai kemudian oh kan saya tadi malam baca Quran kan pahalanya dilipat gandakan. Saya kan tarawih dilipat gandakan. Ingat, perbuatan dosa juga dilipat gandakan. Jadi bermaksiat di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan itu berbeda. Sama dengan orang yang bermaksiat di luar Mekah dengan orang yang di dalam Mekah itu berbeda sekali. Sangat jauh. Makanya ini kita harus benar-benar berhati-hati agar tidak terlena dengan yang tadi ini. Betul memang yang disampaikan itu betul gitu. Isinya betul bahwa dilipat gandakan. Cuman jangan terlena di situ gitu. Iya. Karena ada yang berpikir, oh kan tadi bisalah mengimbangi. Ya, tidak begitu. Soalnya nanti akan dilipat gandakan juga dosanya. Iya, betul. Seperti itu, Ustaz. Mana kalau misalkan kita berbuat baik itu belum tentu diterima kan. Barangkali itu. Ada naudzubillah min dzalik, ada ria, ada enggak ikhlasnya segala macam. Tapi kalau maksiat sudah langsung. Pasti maksiat. Tidak ada maksiat tidak ikhlas. Kecuali memang betul-betul terpaksa. Tapi sepertinya sekarang banyak maksiat yang tidak terpaksa dengan penuh keikhlasan dan kesadaran itu. Betul. Baik, ini ada salah satu pertanyaan lagi yang masuk lewat teman berbuka. Jadi pertanyaannya, jihad di tengah penguasa yang zolim itu bagaimana caranya Ustaz? Ya. Berat sekali pertanyaannya. Ini kalau dinilai dari pertanyaan gak mungkin mahasiswa ini yang nanya. Ini dia. Mahasiswa itu pertanyaan ini imut-imut, lucu-lucu kayak Kak Ros tadi itu mahasiswa banget tuh. Ya. Jadi bagaimana jihad kepada penguasa yang zalim? Tentu yang pertama kita artikan jihadnya adalah jihad yang secara bahasa. Betul. Lebih tepatnya berdakwah kepada mereka. Kecuali penguasa yang zalimnya itu dalam artian benar-benar zalim sampai mengancam jiwa, mengancam agama. Tentu akan ada jihad yang lain di sana gitu kan. Bagaimana caranya? Tentu kita akan mendatangi, kalau sekarang tidak mendatangi mungkin cukup lewat media sosial. Betul. Bisa di-mention. Berapa banyak aspirasi masyarakat untuk menasehati penguasa yang zalim lewat media kemudian ditanggapi gitu. Jadi ini alhamdulillah bentuk kemudahan kita sehingga mungkin kalau kita datang langsung membutuhkan waktu ini segala macam, maka lewat media itu juga bisa kayak gitu alhamdulillah. Iya. Seperti itu Ustaz. Tapi itu kayak ibaratnya itu pedang bermata dua begitu kalau di sosial media. Kalau kami rekan-rekan mahasiswa itu kan sering mantengin sosmed. Jadi memang lebih mudah kita menyampaikan kritik atau berdakwah kepada penguasa. Tapi mudah diciduk juga. Mudah dihapus komennya. Itu ya ibarat pedang bermata dua lah Ustaz. Cuman intinya kalau berdakwah kepada penguasa itu sebutkan apa yang perlu dikoreksi. Jangan kemudian kepada fisiknya. Karena banyak tuh orang yang mengkritik penguasa yang zalim sekalipun, tapi kemudian fisiknya gitu. Itu nggak boleh. Misalkan misalnya kita ini dalam ajaran kami, guru-guru kami mengajari bahwa kita tidak boleh mencela orang, walaupun mungkin secara pemikirannya dia keluar dari Islam. Betul. Keluar dari hukum-hukum Islam maksudnya. Baik.
Terus kemudian kita mencela fisiknya, itu tetap tidak boleh. Tetap itu adalah satu yang dilarang. Karenanya kalau sekarang ya ada yang ngedit kemudian wajahnya jadi apa, itu tetap nggak boleh. Kita tetap tidak boleh melakukan hal seperti itu. Itu dilarang. Seperti itu. Baik, baik. Jadi itu ya teman-teman, ingat berbijaklah Anda bersosial media. Ya. Kalau kita berdakwah, kita hanya dakwahi perbuatannya saja yang melenceng dari Islam, pemikiran-pemikirannya yang melenceng dari Islam. Menyengsarakan rakyat apa? Itu sudah itu saja fokus. Betul. Fokus ke situ ya. Jangan sampai fisiknya gitu. Betul. Dan juga jangan sampai ada tukang bakso nongkrong depan tempat Anda. Kan sekarang begitu. Waduh ya, tukang bakso. Iya, bawa hati. Bawa hati. Kok ini jualan bakso, baksonya ndak enak. Iya. Tapi bawa hati. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi, Sat, dari teman berbuka. Jihadnya para orang-orang tua kita itu seperti apa, gitu? Atau mungkin jihadnya orang tua, seseorang yang menjadi orang tua, bapak, ibu itu bagaimana? Jadi jihad daripada orang tua, jihad secara bahasa tentu adalah dengan mendidik anak dengan sebaik mungkin. Bagaimana anak ini akan menjadi investasi akhirat bagi dirinya. Anak yang soleh itu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, dia itu akan terus mentransfer pahala kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah berkalang tanah. Dengan catatan memang orang tuanya dari dulu dia itu ngajarin kebaikan gitu. Walaupun tidak ngajari Quran, mungkin orang tua berbeda ya, ada yang nggak bisa baca. Cuman intinya orang tuanya itu ngajari kejujuran, ngajari kebaikan, maka itu akan jadi investasi. Atau bahkan dia memasukkan anaknya ke sekolah yang pendidikan Islam gitu kan. Itu akan menjadi investasinya dan itu bentuk perjuangan orang tua. Jangan orang tua hanya sekedar punya anak ya sudah selesai, nggak ada planning ke depannya. Padahal seharusnya bagaimana orang tua menjadikan anaknya itu justru harus lebih hebat dari dirinya. Makanya ulama-ulama dulu itu banyak yang melampaui orang tuanya. Imam Malik lebih hebat dari orang tuanya, Imam Syafi'i lebih hebat dari orang tuanya, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, semua ulama itu rata-rata lebih hebat dari orang tuanya. Walaupun tidak sedikit juga ada yang kemudian anaknya lebih parah dari orang tuanya gitu kan. Dan ada juga seperti itu. Nah, contohnya kan seperti Nabi Nuh yang mana anaknya sendiri tidak mau menerima kebenaran risalah kenabian Nabi Nuh ini gitu. Nah, itu jangan sampai ya kita teman-teman. Jangan sampai kita jadi investasi bodong orang tua kita. Jangan sampai bodong. Investasi bodong, betul gitu. Iya. Nah. Iya. Oke. Baik, sepertinya karena waktunya juga adhan mau adzan. Sudah adzan. Alhamdulillah. Teman berbuka sudah bisa berbuka bagi yang di area Malang dan sekitarnya. Silakan. Kita kebetulan syutingnya di Malang, Sat. Ya, teman berbuka. Jadi bagi teman-teman berbuka yang sudah mendengar suara tet, nah, silahkan berbuka. Sudah boleh. Kita yang belum minum ini. Nah itu dia, insyaallah. Nanti insyaallah Zat, dapat konsumsi dari panitia. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi udah fix ya bahwa Ramadan adalah syahrul jihad atau bulannya jihad. Banyak peristiwa-peristiwa jihad yang terjadi ya, baik itu zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin atau Khilafah Abbasiyah Umayyah dan Utsmani yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, jika kita kontekskan ke dalam zaman sekarang ya, itu bisa kita ambil jihad secara lugawi atau secara bahasa, yaitu bersungguh-sungguh ya. Nah, jadi bukan secara fisik begitu ya, karena memang syaratnya tidak ada. Karena kita sedang tidak dalam keadaan terjajah ya, dan tidak ada daulah Islam ya, tidak ada instruksi dari khalifah untuk melakukan jihad begitu. Maka teman-teman, dalam bulan Ramadan ini sudah sepantasnya ya kita sebagai hamba Allah tidak menjadi hamba yang loyo, malas-malasan, tidak menjadi hamba yang ngantuan, tidak menjadi hamba yang leyeh-leyeh, tapi justru menjadi hamba yang bersungguh-sungguh gitu. Bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh menahan hawa nafsu. Nah, karena menahan hawa nafsu itu TR-nya paling tinggi. Kalau istilah anak sekarang itu kastanya paling susah. Menahan hawa nafsu itu. Kalau yang lain-lain, kalau cuman hawa makan apa yang lain itu ringan saja. Hawa nafsu yang itu susah. Katanya anak-anak sekarang begitu. Anak-anak muda memang wah bahaya ini. Baik,
Dan yang kedua ya, selain kita menahan nafsu, syahrul Ramadan sebagai syahrul jihad ini juga bisa kita wujudkan dengan senantiasa berdakwah. Ya teman-teman. Berdakwah untuk apa? Berdakwah agar titik-titik Islam, agama-agama Allah didakwahkan semakin bermekaran di berbagai titik, Ustaz. Jadi mekar di mana-mana, bertumbuh dan bermekaran. Baik. Kalau begitu, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran, Ustaz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Ustaz. Saya juga mau minta maaf atas segala ucapan apabila ada salah kata, menyinggung dan lain sebagainya. Kami juga minta maaf kepada teman-teman berbuka ya. Kalau ada salah kata atau ada yang nggak enak didengar, saya mohon maaf ya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman berbuka yang masih stay tune dan mengikuti. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير